أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Menuju ke akhirat bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawalah amal soleh dan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang nanti bisa bantu kita kalau kita butuh dengan amal soleh di akhirat. Selalu berteman dengan orang yang baik saja. Orang yang rajin ibadah. Yang buruk-buruk ini sudah nggak usah. Nggak perlu. Yang masih bisa mengajak kita ke diskotik, yang bisa mengajak kita berbuat hal-hal haram. Karena orang tidak bisa tahu hari ini imannya kuat, besok bisa rendah. Ya, kita terpengaruh. Manusia itu adalah makhluk sensitif sekali. Apa saja yang kita dengar kita bisa terpengaruh, maka hati-hati. Jangan buka pintu itu. Kenal orang ya, tapi sahabat enggak. Teman ngobrol, teman jalan enggak boleh. Harus orang baik. Bawa itu amal soleh dan teman yang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dengan teman yang buruk. Ya. Teman buruk nanti akan saling menuntut itu hari kiamat. Saya diskotik karena orang ini yang ajak. Enggak, dia saya ajak tapi dia sendiri yang mau, ribut, bertengkar. Gitu kan. Akhirnya nanti saling tuntut. Itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu. Dan juga pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian tentang orang soleh dan soleha, artinya yang patuh di dunia ini, sebenarnya juga menikmati dunia ya. Kalau seandainya kita ini orang yang berusaha untuk patuh pada Allah, tidak dapat makanan sehingga kelaparan, ya, tidak bisa mendapatkan prestasi dunia lah, mungkin titel pendidikan, mungkin harta, tidak bisa menikmati kendaraan, mungkin lain. Ya. Dan orang kafir aja nikmati, mungkin orang masih berpikir, tapi ini enggak. Orang beriman itu nyaman, enak hidupnya, dia nikmati makanan, bahkan diperintahkan ibadah lagi. Orang kafir dia nikmati dunia tapi tidak ada ibadahnya, tidak diterima sama Allah. Kita diterima semua ibadahnya. Nikmat dunianya dan juga mendapatkan yang terbaik gitu ya. Dan kalau adil, saya sudah pernah bilang, pertemukan tentang keadaan kita dengan orang yang sepadan dengan kita. Kalau kita seorang pegawai, kemudian pendapatannya 5 juta rupiah, di sebelah rumah kita ada tetangga orang kafir, tapi dia seorang pengusaha yang kaya. Kita mungkin pakai biasa, pakai motor, dia sudah pakai mobil yang mewah. Lalu kita bilang, itu orang kafir dikasih sama Allah. Ini enggak adil. Pertemukan orang kafir itu sama orang muslim yang sepadan dengan dia. Sama-sama kaya. Pertemukan antara keadaan kita yang gajinya cuma 3 juta atau 5 juta, gaji pekerjaan atau 5 juta. Ini dengan orang yang seperti kita gajinya. Baru kita tahu itu. Karena kalau kita lihat orang kafir banyak yang menderita. Banyak. Banyak sekali. Jadi bukan orang mukmin muslim saja yang sakit. Orang mereka juga sakit. Mereka sehat juga, kita sehat. Cuma bedanya kita semua bisa jadi pahala ibadah yang kita kerjakan, dan juga cobaan akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Saya berapa kali ketemu sama orang kafir, kenalan, saya temukan susah hidupnya. Gitu kan. Saya pernah didatangi seseorang jemaah dari Lombok, Allahyarham, sudah meninggal. Kemudian dia datang ketemu saya di restoran waktu itu, pulang umrah, kemudian ketemu. Dia pulang balik Lombok, dia datang berapa minggu kemudian. Ternyata ditemani sama satu temannya, orang non-muslim dari Jakarta sini, termasuk orang kaya raya. Jadi mereka ada bisnis, partner bisnis. Dia bilang, saya datang sama teman saya, Ustaz non-muslim. Oh ya silakan. Duduklah orang non-muslim di sebelahnya. Dia nggak banyak bicara awalnya. Si muslim ini biasa ketemu Ustaz, pasti banyak bertanya. Hukum ini, hukum itu, saya jelasin semua. Rupanya sementara dia bertanya masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah segala macam ini. Dia dengar nih orang non-muslim ini. Lalu dia bilang, Ustaz saya juga bisa bertanya nggak? Saya bilang silahkan. Tapi saya jawab dalam jawaban dengan sesuai dengan agama Islam. Dia bilang nggak apa-apa. Yang tadi ditanya ini sebenarnya masalahnya sama saya hadapin. Yang kadang-kadang istrinya ribut dengan ini, yang kadang-kadang anaknya begini, yang kadang-kadang begini. Masalahnya sama dihadapi. Tapi solusi tadi yang disampaikan itu kayaknya bagus sekali gitu. Banyak hal yang ditanya sama dia, saya jawab. Islam mengajarkan begini Pak, kalau Islam itu. Jadi ternyata dari kisah yang dia sampaikan itu rumit sekali hidupnya. Walaupun mobilnya mewah, walaupun rumahnya mewah, ternyata itu utang, banyak utang sana sini. Masalah sama orang, ditipu orang lain juga banyak masalahnya. Ya, jadi orang beriman sebenarnya punya iman, karena dia hanya disuruh cari yang terbaik dunia, silahkan. Ada cobaan-cobaannya iya, tapi itu juga sabar, ada kata kunci sabar untuk mendapatkan pembersihan dosa dan juga peningkatan derajat, dan di akhirat dia dapat. Sementara orang kafir tidak seperti itu keadaannya.